Hai Wai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga, bincang-bincang santai kita dengan Pak Joko Yuwono. Pak Joko, tadi dalam sesi kedua Anda sudah menyampaikan sebuah pemikiran bagaimana sebaiknya kota Tanjung Pinang atau ini menjadi sebuah kota budaya. Dan menurut saya, sebenarnya ke depan gimana? Ada pikiran apa misalnya? Anda kemarin kan baca puisi di Gedung Asia Sulaiman, itu luar biasa tempat strategis. Nah kalau itu dijadikan katakanlah pusat kesenian kan menarik Pak Joko, tapi bagaimana cara menggerakkan katakanlah semangat atau dukungan menggerakkan elit pemerintahan atau birokrat itu agar bisa bagaimana kesenian itu bisa di tempat yang lebih baik di Tanjung Pinang. Anda datang saja sebentar saja sudah merasakan bagaimana roh kebudayaan di Tanjung Pinang. Masa yang lama udah bekarat di sini tidak ada punya sentuhan budaya. Silakan Pak Joko, Anda bisa menggedor pintu hati mereka itu. Daripada kita berseteru, lebih baik kita baca puisi. Biar hati kita jadi lembut. Itu ya, lebih teduh gitu. Ya kita sebenarnya hal-hal besar ini kan munculnya kadang-kala tidak terduga ya, ide-ide besar. Sebenarnya hal-hal yang terjadi sekarang ini ya kita duduklah dengan baik-baik, kita selesaikan dengan cukup minum kopi secangkir. Kalau hati kita lembut, legowo kata orang Jawa, kita selesai semualah persoalan kita ini. Nah saya pikir gini tuh, ini kata Datuk tadi bahwa kita harus punya political will. Nah, political will ini kan bisa dilakukan dengan para politikus, artinya dengan kepemimpinan pemimpin daerah di Kota Tanjung Pinang lah ya. Sehingga dan itu harus dituangkan di dalam anggaran, di dalam kebijakan politik, kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang ini. Nah, itu implementasinya. Nah, saya mungkin dari dari kejaksaan atau dari kita ini sebagai pencinta seni, kita bisa komunikasikan itu semua. Pak Joko, kan sumber anggaran untuk membiayai kesenian ini kan kalau APBD kecil kan sebetulnya ada CSR. Dari lembaga usaha-usaha badan usaha milik negara, apa segalanya milik daerah itu yang bisa dipakai untuk itu. Menurut Pak Joko gimana? Boleh nggak itu? Lah, boleh lah. Itu harusnya kayak BUMN atau BUMD yang di sini ini harusnya mendukung lah kegiatan itu. Contoh umpamanya di bank-bank itu kan ada CSR. CSR itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial kan. Nah apalagi kalau ini dipakai untuk satu event kebudayaan, kan ini juga mendapat keuntungan bank-bank ini. Dia sebagai merek mereka dipakai, bisa campaign, bisa promosi. Lah iya, tempat promosi mereka. Harusnya ini strategi marketing yang harus mereka lakukan dengan menggunakan kebudayaan ini. Tapi bagaimana cara menggerakkan mereka agar mereka men-share sebahagian daripada CSR mereka untuk kepentingan ini? Maunya sebenarnya sederhana aja lah tuh. Nah, wali kota, ketua DPRD, maunya kejaksaan, polisi duduk bersama, kita undang itu BUMN itu, BMD, BUMN itu untuk membicarakan bikin MOU lah. Nanti pelaksananya umpamanya kita serahkan kepada Dewan Kesenian Tanjung Pinang. Nah, itu saya pikir sederhana sekali kok. Yang penting ada kemauannya. Ada kemauan. Mereka memerlukan semacam payung hukum apa supaya mereka kalau nanti bantu-bantu baca puisi itu tidak salah seperti itu. Saya pikir nggak ada yang salah lah kita bantu baca puisi ini. Yang salah itu kalau kita nggak mau membantu. Iya. Nah, kembali ke Gedung Asia Sulaiman. Menurut Pak, bagus tak kalau itu dijadikan semacam pusat kesenian Tanjung Pinang? Karena tempatnya sangat bagus sekali. Itu sangat bagus sekali itu. Jarang loh sebuah kabupaten atau kota itu punya gedung kesenian yang sangat legendaris ya itu ya. Saya pikir itu tempatnya bagus, lokasinya strategis, dan pemandangannya juga luar biasa itu. Ada penyengat di depan, ada laut yang terbaru keluar. Iya, jarang-jarang itu gedung kesenian lokasinya seperti itu. Itu biasanya ada tengah-tengah rimba di hutan. Tapi ada sekolah loh Pak Joko di sana, ada SMA 5. Bagaimana cara kita kalau kita harus mencari? Ya sebenarnya kalau itu dijadikan pusat kebudayaan ya bisa sajalah.
umpamanya kita bisa direlokasi lah di tempat yang lain, dan itu dipusatkan sebagai tempat pusat kebudayaan, sebagai simbol kebudayaan Kota Tanjung Pinang. Kenapa tidak, gitu loh, kan tidak mengganggu yang lain-lainnya, saya pikir. Dan gedung Aisyah Sulaiman itu luar biasa historikal itu. Dulu saya umur 20 tahun saja udah main drama di gedung itu. Jadi sekarang umur saya udah jadi 50 tahun lalu saya sudah main drama. Lama sekali gedung itu, bersejarah sekali dan utuh itu. Luar biasa itu ya. Tempatnya strategis. Nah itu kan sayang kalau misalnya itu tidak dimanfaatkan secara maksimum seperti itu. Sangat sayang sekali itu, sangat sayang sekali. Sehingga kan gini ya, sebenarnya kalau kita punya kebudayaan itu nanti kita dengarkan ini kritik, celoteh orang-orang penyair ya. Saya ingat betul orang Rusia itu paling takut dengan penyair, bukan dengan politikus. Jadi orang Rusia itu paling takut dengan penyair, karena penyair-penyair ini kritis betul terhadap kondisi-kondisi sosial ya. Bisa mempengaruhi betul. Nah saya pikir ini kan mungkin di Kota Tanjung Pinang bisa kita manfaatkan. Biarkanlah mereka mengkritisi situasi sosial ini melalui media puisi, melalui media cerpen, melalui novel yang mereka tulis, sehingga kita bisa memahami, oh inilah kondisi sosial di Tanjung Pinang ini. Kita sebagai pemimpin kita bisa merasakan itu. Nah itulah fungsinya dari sastra. Baik Pak Joko, kita sudah hampir di ujung ini. Ini pemirsa saya ini mangkali kepingin dengar Pak Joko ini waktu baca puisi hebat itu, sekarang masih bisa nyumbang puisinya, baca puisinya. Saya insya Allah saya pingin baca puisi yang memang kondisinya sekarang ini, kondisi sosial di kita ini memang lagi kritis ya, saya bilang, karena ini sangat secara politis ini bisa terjadi hal peristiwa politik yang luar biasa nanti. Ya. Banyak maunya lah. Silakan Pak Joko. Saya ingin bacakan puisi yang judulnya Kita Adalah Satu. Nah. Ini inspirasi dari saya Sutarji juga ini ya. Iya, itu menginspirasi saya. Pak Joko, cukup kamera. Cukup bagus. Oke, saya baca ya. Kita adalah satu. Wali kota kita satu. Ketua dewan kita satu. Sekda kita satu. Anggaran kita satu. Rakyat kita satu. Tapi mengapa kita selalu berseteru? Mengapa kita tak bisa bersatu? Padahal di waktu bulan madu pemilu kita selalu berseru, Kota Tanjung Pinang maju. Wahai saudaraku satu Melayu, aku rindu kata-kata indahmu. Aku selalu menanti janji-janjimu. Terima kasih. Ini puisi politik juga ini. Puisi protes juga ini. Ya, kita sebagai warga sosial daripada berceloteh enggak ya kita berpuisi aja lah. Baik, pemirsa itu Pak Joko dalam sekali mata bisa membuka puisi untuk kita semua sambil merespon kondisi keadaan sosial politik yang ada di Kota Tanjung Pinang. Tapi bagaimanapun kita berterima kasih pada Pak Joko sudah memberi kita banyak sekali informasi, banyak sekali gagasan-gagasan menarik. Mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan pada pagi hari ini bisa kita serap, bisa kita lakukan dan kita implementasi secara bersama. Pak Joko tak bisa kerja sendiri, dia mesti didukung oleh semangat teman-teman yang lain. Tagline tema hari ini, birokrat, puisi dan kelembutan hati itu memang sebuah tema yang sangat menarik dan mudah-mudahan ini bisa direspon oleh teman-teman yang lain, terutama para birokrat yang lain. Baik pemirsa sekalian, kita sampai pada ujung acara kita ini. Sebelum ditutup saya ingin terima kasih dulu Pak Joko ini kepada teman-teman yang sponsor acara ini. Ini ada air Sunpot, air mineral dalam kemasan Sunpot, air produksi di Gunung Lengkuas Gunung Bintan. Dia mengusung tema Anda apa yang Anda minum. Kalau Anda minum air yang sehat, Anda juga akan insya Allah akan sehat. Kemudian juga pendukung yang seterusnya adalah Universitas Maritim Raja Ali Haji,
yang mengusung tema belajar dan bertanya tiada jemu. Ini salah satu baris dari Gurindam 12 yang mereka pakai sebagai jargon, sebagai semboyan dari perguruan tinggi Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai satu-satunya universitas maritim di Indonesia, dan inilah perguruan tinggi kebanggaan Provinsi Kepulauan Riau. Begitu jadi provinsi, mereka bisa mewujudkan ini. Kalau tidak, mereka sekolahnya jauh, harus ke Jakarta, harus ke Pekanbaru, kemana-mana. Baik, pemirsa sekalian, terima kasih sekali lagi pada Pak Joko. Jangan kapok-kapok. Dengan senang hati. Nanti kapan-kapan kita ngomong lagi, bincang-bincang lagi dengan macam isu yang lain. Baik, pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang pukul 10 sampai pukul 11 pagi di Tanjung Minang TV. Acara Highway 1 jam bersama Rida Kaliamzi. Highway, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.